saya berani bersumpah ini. Rapat Harian Suriah PBNU memutuskan memberhentikan ini, tidak ada keputusan ini. Saya berani bersumpah ini. Dan risalah itu saya nggak tahu loh. Itu yang buat siapa? Kita sampai selesai rapat, tapi itu risalah itu bukan kita tidak termasuk yang nyusun. Tapi nyun sewu, saya akan sampaikan di sini bahwa dalam risalah itu bahwa Kiai Yahya harus mundur, dan setelah 3 hari itu tidak mengundurkan diri, kemudian memutuskan memberhentikan, ini tidak keputusan rapat Suriah, Bapak. Ini perlu kami aturkan, ini risalah yang beredar di media massa. Risalah itu nggak tahu siapa yang buat. Ya, risalah itu nggak tahu siapa yang buat. Jadi risalah itu bukan sesuatu yang dirumuskan bersama-sama di dalam rapat, itu nggak ada. Itu faktanya. Di dalam rapat Aston nggak ada. Coba saya baca, jika dalam 3 hari tidak mengundurkan diri, rapat Harian Suriah PBNU memutuskan memberhentikan ini, tidak ada keputusan ini. Saya berani bersumpah ini. Ini ada Gus Aun, ada Kiai Nurul Yakin, ada Kiai Mu'an Thohir, ada Gus Nadif, ini ada Gus Latif juga rawuh. Nah, ini penting kami aturkan, nambahi keterangan dari ketum tadi. Ini bahkan yang Mulia Rois Am juga nanti kok, sebenarnya waktu di PBNU itu ketum mau ngajak Pak Mantri, tapi oleh Pak Nuh tidak boleh. Oleh Pak Nuh disarankan untuk tidak saja, karena yang tanggung jawab di organisasi adalah ketua umum. Jadi Gus Yahya juga sempat ngendikan kepada kami ketika setelah rapat itu, gimana Gus pertemuan 4 mata dengan Yang Mulia Rois Am? Seluruh pertanyaan sudah saya jawab, dan ya setiap saya jawab nggak ada pertanyaan lagi. Setiap saya jawab nggak ada pertanyaan lagi. Jadi mestinya kan kalau klarifikasi benar kan, setelah ada jawaban dari Gus Yahya pasti harus ada tindak lanjut keterkaitan. Kalau nanti terbukti ada TPPU, maka PBNU dan NU akan dibubarkan. Nah, itu menjadi hantu utama di forum Aston itu, sehingga peserta sidang tercenung bukan main. Belakangan kan saya baru mulai sedikit paham bahwa TPPU menurut teman-teman praktisi hukum yang lain itu sangat jauh panggang dari api. Kalaupun toh ada kemungkinan, kita berbicara asas posibilitas, ya semua serba mungkin dong. Tetapi masa sih sampai berdampak kepada pembubaran Nahdlatul Ulama, itu terlalu jauh. Sky, langit terbuka ya. Sudah tidak mungkin semuanya ditutupi, apalagi kita sudah pada fase seperti ini. Ya saya bismillah hanya akan menceritakan yang saya tahu dan saya alami. Jadi bahwa pada tanggal 20 November itu di Hotel Aston, rapat Harian Suriah. Kemudian ada sekitar 37 anggota Suriah dari rais-rais dan katib-katib. Saya dan Gus Aun termasuk katib yang sempat hadir. Singkat kata, di rapat itu undangannya adalah pembahasan tentang semacam evaluasi harian supaya organ-organ di PBNU itu diaktifkan. Ternyata pembahasannya hanya satu, yaitu masalah Ketua Umum Gus Yahya. Yang saya tahu di situ bahwasanya forum tidak suara bulat. Pribadi ya waktu itu menahan lah, bagaimana berusaha menahan supaya malam itu tidak ada keputusan. Itu supaya kita jelasin dulu lah, kita bertabayun dulu lah, sehingga bisa melihat masalah ini secara lebih detail. Tentu pihak-pihak yang terkait juga harus dihadirkan. Saya menyebut waktu itu begini, kan sebelumnya masalah misalnya masalah keuangan itu kan sebelumnya memang sudah ada surat permohonan untuk audit dari Rois Am kepada Bendum.
Nah, itu permohonan auditnya itu di surat itu jelas sampai Agustus 2025. Nah, itu beberapa hal yang dipersoalkan itu tahun 2022 dari Januari sampai Desember. Jadi audit itu sebenarnya belum selesai dan selain itu saya juga sempat waktu itu karena memang isunya sudah kenceng, saya sudah sempat ketemu sama Pak Mantri. Pak Mantri ini salah satu bendahara yang kebetulan teman lama lah sejak di Ansor. Kita tahu kredibilitas beliau, saya tanya. Dan beliau mengatakan, masalah keuangan itu Gus, itu saya bisa menjelaskan semuanya gitu. Jadi saya pengen banget sebenarnya diundang dalam rapat oleh Surya itu saya pengen banget supaya saya bisa menjelaskan dengan utuh soal permasalahan keuangan gitu. Jadi ada dinamika lah, intinya ada dinamika, tidak 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 bulat gitu, tidak Mas. Yang saya tahu di situ bahwasanya forum tidak suara bulat untuk memutuskan apa yang kemudian tertuang di dalam risalah. Ada perbedaan pendapat dari 9 anggota Suriah, baik dari Rois maupun Katib, mulai dari Kiai Mu'ad Thohir dari Pati Kajen, kemudian Katib Am Kiai Haji Said Asrori, Kiai Ubaidillah Fakih Langitan, dan Kiai Haji Idris Hamid Pasuruan, juga termasuk saya, Nadif, dan juga Gus Aun, Gus Latif Tambak Beras, Gus Yazid, Kiai Nurul Yakin Malang, menyatakan pentingnya memanggil ketua umum sekali lagi bersama sekjen dan bendara umum, karena waktu itu yang dibicarakan adalah masalah pengelolaan keuangan. Sebenarnya di dalam rapat tanggal 20 itu di Hotel Aston itu berdinamika bahwa di dalam rapat itu tidak seperti yang banyak dipahami ya oleh beberapa orang bahwa rapat itu menghasilkan suara bulat. Tidak. Bahkan saya dan para kiai yang lain juga memohon untuk dilakukan tabayun. Karena banyak juga dari kiai-kiai itu yang melihat ini sangat krusial ya. Masalahnya masalah serius. Nah, apa yang dituduhkan kepada ketua umum ini serius, maka perlu untuk mendorong tabayun supaya kita bisa melihat lebih detail lagi, tidak seperti ini, karena ya ini kan bukan soal pribadinya Kiai Yahya Khalil Stakuf, tapi kapasitas beliau sebagai ketua umum. Jadi kita dorong itu, jadi termasuk yang sepuh Kiai Mu'ad Thohir dan lain sebagainya. Bahkan di forum itu saya betul-betul minta dengan sangat kepada para kiai-kiai untuk melakukan tabayun ini secara organisasi. Kita punya kok segala mekanismenya, segala perangkatnya kita punya untuk mencari titik terang atau jalan keluar daripada ini semua. Begitu. Saya khawatir kalau ini diputuskan. Jadi intinya saya pribadi ya waktu itu menahan lah, bagaimana berusaha menahan supaya malam itu tidak ada keputusan. Itu supaya kita jelasin dulu lah, kita bertabayun dulu lah, sehingga bisa melihat masalah ini secara lebih detail. Tentu pihak-pihak yang terkait juga harus dihadirkan. Saya menyebut waktu itu begini, kan sebelumnya masalah keuangan itu kan sebelumnya memang sudah ada surat permohonan untuk audit dari Rois Am kepada Bendum. Nah, itu permohonan auditnya itu di surat itu jelas sampai Agustus 2025. Nah, itu
beberapa hal yang dipersoalkan itu tahun 2022 dari Januari sampai Desember. Jadi audit itu sebenarnya belum selesai dan selain itu saya juga sempat waktu itu karena memang isunya sudah kenceng ya. Isunya sudah kenceng, saya sudah sempat ketemu sama Pak Mantri. Pak Mantri ini salah satu bendahara yang kebetulan teman lama lah sejak di Ansor. Kita tahu kredibilitas beliau, saya tanya. Dan beliau mengatakan, masalah keuangan itu Gus, itu saya bisa menjelaskan semuanya gitu. Jadi saya pengen banget sebenarnya diundang dalam rapat oleh Surya itu saya pengen banget supaya saya bisa menjelaskan dengan utuh soal permasalahan keuangan gitu. Jadi ada dinamika lah, intinya ada dinamika, tidak 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 bulat gitu, tidak Mas Rozali gitu. Mas Gun. Dari pihak Rois dan mungkin Rois Am, yang mulia Rois Am, dikatakan sudah pernah melakukan tabayun kepada ketua umum. Faktanya itu belum tabayun secara menyeluruh. Makanya karena saya dan beberapa kiai anggota Surya itu agak paham bahwa tabayun yang diaturkan ketua umum kepada yang mulia Rois Am itu belum selesai juga, sama belum selesainya dengan proses audit. Bahkan di rapat Surya Aston itu yang ditayangkan di muka di hadapan para peserta itu hanya rekening koran. Kalau ini saya berani bersaksi dunia akhirat. Apakah rekening koran bisa dijadikan salah satu delik aduan? Jadi terkait dengan audit yang jelas belum selesai di forum rapat Aston itu yang ditayangkan di layar itu untuk para hadirin itu adalah rekening koran. Ya semudahnya kita memahami rekening koran kan tidak bisa dijadikan apa-apa, dijadikan bukti apapun. Yang bisa dijadikan bukti sah itu jika ada pelanggaran kan hasil audit final. Jadi yang fakta saya berani bersaksi dunia akhirat yang ditanyakan hanya rekening koran bahwa fulan dan pada tanggal ini mengeluarkan sejumlah uang ke rekening ini, gitu saja. Tapi bahwa dokumen tentang si fulan mengapa mengeluarkan duit sekian, itu dokumennya ada tapi tidak disebutkan. Dan dokumen itu yang membuat legalitas seseorang siapapun mengeluarkan uang organisasi. Itu tidak ada. Terus lagi, biasanya rapat serutin yang istilahnya bobotnya biasa saja, itu selalu pakai Zoom, sehingga para anggota Suriah yang karena memang sepuh dan jarak jauh tidak bisa segera hadir di Jakarta, itu bisa mengikuti lewat Zoom. Seremeh apapun rapat selama ini selalu ada fasilitas Zoom. Nah, yang kemarin di situ tidak ada fasilitas Zoom, sehingga banyak, ya saya tidak bisa bilang banyak, ada beberapa kiai-kiai Surya yang kok nggak ada Zoom-nya ya, nggak hadir gitu. Saya kira kalau semakin banyak yang hadir kan ya namanya satu tangan tidak bisa bertepuk kan begitu. Semakin banyak tangan itu yang secara teknis sudah ada ya kekurangan-kekurangan. Ya saya tidak bermaksud mengungkap kekurangan, tapi faktanya seperti itu, rapat sepenting itu, mengapa tidak disediakan sarana Zoom? Itu ada cara pandang yang berbeda lah tentu itu. Bahkan Kiai Mu'ad Thohir misalnya itu beliau dengan tegas mengatakan bahwa mendorong untuk tabayun, karena semua data yang disampaikan kepada kita ini kan ini kan bukan hasil daripada auditor kan, karena memang kan auditnya belum selesai kan. Artinya Kiai Mu'ad ya mendorong sekali untuk tabayun. Begitu juga dengan Khatib Am, Kiai Nurul Yakin. Saya sendiri sampai saya ini mohon dengan sangat supaya
supaya jangan terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Sambil Bagaimana meneteskan kita air ini- mata itu Gus Aun itu. Ya saya karena takut Mas karena ini serius, kan kami serius. Iya, karena ini kan serius, saya iya. takut sekali karena ya memang ini kan NU ini orang organisasi gede ya. Kita tidak boleh apa namanya terburu-buru untuk mengambil kesimpulan. Saya ini sampai mohon-mohon betul ya. Saya mohon-mohon betul supaya karena kita semua punya mekanismenya Mas Rozali di organisasi. Misalnya ada rapat harian gabungan ya kan, ada rapat gabungan, ada rapat pleno, ada majelis tahkim, ada konbes dan lain sebagainya. Kita punya lah seperti itu. Kita juga masih punya mustasar dan lain sebagainya. Kalau pleno itu kan mustasar juga hadir begitu loh. Kita punya mekanismenya untuk menyelesaikan ini, kita punya mekanismenya kok. Sehingga menolak digelarnya tabayun atau sidang itu. Di forum Aston itu juga ada yang bertanya tentang tabayun, tapi sedikit dan dijawab di forum itu oleh beberapa anggota yang lain kan sudah 2 kali sama Rois Am antara ketum dan Rois Am. Oh iya, Tuh. itu kita tanyakan juga Mas Rozali dengan ketua umum, tabayunnya sebenarnya seperti apa? Ya, jadi pernah ketua umum itu dipanggil ke Surabaya. Nah, setelah sebelumnya itu diceritakan juga di rapat itu. Setelah sebelumnya 4 kali ketum itu berusaha untuk sowan kepada Rois Am di Surabaya, tetapi tidak ditemuin. Itu juga diceritakan di rapat, betul kan Gus Natif? Ya. Betul. Ya, hari Kamis sebelum rapat itu ketum dipanggil di Surabaya terus disodorin dokumen-dokumen itu. Nah, dikasih waktu 3 hari untuk menjawab. Kemudian Senin ketemu lagi dengan Rois Am di mana? Di Jakarta di kantor PBNU. Diskusi lama, ketum menghadap lama 2 jam kalau tidak salah 2 jam. Semua pertanyaannya dijawab. Persoalannya satu, di Surabaya maupun di Jakarta itu berlangsung 4 mata. Gitu. Dan terus saya tanya, terus terakhir itu kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya Rois Am ngendiko kalau tidak salah sementara begitu dulu, ya sudah. Setelah itu terus ada undangan itu tanggal 20 itu. Berarti itu hari Senin, kemudian tanggal 20 itu hari apa? Hari Kamis apa hari Rabu? Nah, itu kemudian tiba-tiba ada rapat suriah itu yang kemudian itu juga saya yakin ada juga yang baru dengar itu soal permasalahan itu, sehingga ya rapat itu ya kondisinya ya seperti itu tadi, kondisinya secara kondisinya di dalamnya suasananya serius sekali lah, kira-kira begitu. Jadi yang dianggap forum tabayun itu adalah forum yang diselenggarakan sebelum rapat syuriah itu. Yang pertama yang ketum sama Rois Am itu yang 4 mata itu. Pertama di Surabaya itu dinilai cukup. Bahkan ini bahkan yang mulia Rois Am juga ngerti kok. Sebenarnya waktu di PBNU itu ketum mau ngajak Pak Mantri, tapi oleh Pak Nuh tidak boleh. Oleh Pak Nuh disarankan untuk tidak saja karena yang tanggung jawab di organisasi adalah ketua umum. Jadi Gus Yahya juga sempat ngendikan kepada kami ketika setelah rapat itu, gimana Gus pertemuan 4 mata dengan Yang Mulia Rois Am? Seluruh pertanyaan sudah saya jawab dan ya setiap saya jawab nggak ada pertanyaan lagi. Jadi kalau mestinya kan kalau klarifikasi benar kan setelah ada jawaban dari Gus Yahya pasti harus ada tindak lanjut respon keterkaitan ya, respon berkelanjutan. Hanya 4 mata dan tidak ada notulensi, tidak ada apapun ya. Tidak ada apapun. Tidak ada saksinya. Tidak ada saksinya ya, tidak ada saksinya. Tapi begini ya, merangkai peristiwa itu begini. Di forum persidangan itu arah persidangan lambat laun tidak begitu menganggap persoalan pengelolaan keuangan itu tadi sebagai isu utama karena memang yang ditayangkan hanya rekening koran. Maka kemudian
bergeser sedikit ke isu berikutnya, juga masih masalah keuangan, yaitu kekhawatiran TPPU. Tindakan pidana pencucian uang. Nah itu pun, itu kan hanya sekedar kekhawatiran. Meskipun salah satu anggota sidang yaitu Dr. Ihsan, yang katanya memang beliau ahli hukum, berpengalaman 23 tahun sebagai lawyer, itu menguatkan kekhawatiran itu. Terus terang, saya secara pribadi tidak mendalami apa itu TPPU. Apalagi mohon maaf, kiai sepuh yang lain yang hanya berjibaku dengan kitab kuning. Ke hakikat TPPU itu apa. Yang penting kemudian distressingkan kepada diktum ini. Kalau nanti terbukti ada TPPU, maka PBNU dan NU akan dibubarkan. Nah, itu menjadi hantu utama di forum Aston itu. Sehingga peserta sidang tercenung bukan main. Belakangan kan saya baru mulai sedikit paham bahwa TPPU menurut teman-teman praktisi hukum yang lain itu sangat jauh panggang dari api. Kalaupun toh ada kemungkinan, kita berbicara asas posibilitas ya semua serba mungkin dong. Tetapi masa sih sampai berdampak kepada pembubaran Nahdlatul Ulama, itu terlalu jauh. Berarti kesepakatan forum itu, kita masih di forum itu, nggih. Kesepakatan forum itu tidak menggelar rapat atau tidak menggelar sidang atau tahkim setelah rapat itu, nggih. Akhirnya itu disepakati di forum atau bagaimana, Gus? Disepakati tapi tidak sampai diketuk terus misalnya ada kesimpulan kesempatannya begini, enggak. Jadi ngambang, kemudian yang ngambang tapi kemudian yang dikristalkan ya, bukan yang mengkristal ya, beda ya. Yang terkristalkan itu adalah rapat menyetujui untuk menyerahkan urusan ini kepada Yang Mulia Rois Am dan 2 wakil Rois Am. Itu saja. Oke. Jadi apa yang tertuang di dalam risalah, kita sekarang berbicara fakta, risalah yang ada itu, mohon maaf, tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Sangat jauh dari apa yang terjadi di forum Aston itu. Dan saya sendiri juga belakangan dikit belajar apa itu risalah sidang. Harusnya kan perbedaan pendapat juga tertuang di dalam situ kan. Kemudian terjadi diskusi, kemudian mencapai kesepakatan. Harusnya kan begitu. Itu Notulen. tidak ada sama sekali. Iya. Risalah itu notulen sih. Nah, notulen kan berarti harusnya direkam lengkap, Mas Razi. Itu tidak ada rekaman lengkap sama sekali. Itu terpotong-potong. Tapi ada rekomendasi untuk menyerahkan hasil keputusan kepada Rois Am dengan didampingi oleh wakil Rois Am, dan saya dengar juga untuk itu memanggil ada klausul ada rekomendasi memanggil ketua umum, sekretaris dan bendahara. Nggak ada sama sekali. Oh, nggak ada. Tidak tertuang sama sekali kan di teks risalah. Bukan, maksudnya ada rekomendasi dari forum itu untuk memanggil. Iya. Ya kan itu tadi. Arahnya memang banyak musyawirin peserta sidang itu yang mengusulkan pemanggilan ketiga pimpinan Tanfidiyah. Oke. Tapi begini ya Mas Rozali, kita kalau berdebat masalah masalah yang rigid-rigid itu, di satu pihak yang rigid aja soal seperti itu tadi, fasilitas remeh masalah Zoom, nggak ada. Tapi kok kemudian bawaannya kita disuruh bicara rigid. Rigid maksud saya, sudahlah taben sudah dianggap selesai, bahwa memanggil 3 pimpinan Tanfidiyah tidak perlu. Kan akhirnya ada semacam loncatan poin-poin pembicaraan. Dan saya tambahkan Mas Rozali, dan risalah itu saya nggak tahu loh. Itu yang buat siapa? Kita sampai selesai rapat, tapi itu risalah itu bukan kita tidak termasuk yang nyusun. Biasanya kalau rapat itu kan ada kesimpulan kan, kemudian
dibacakan, kemudian ya, kemudian ada tim perumus, kan begitu. Setelah itu dibacakan, kemudian kalau ada kekurangan, kalau ada ketidaksepakatan, kemudian direvisi. Setelah itu kan kemudian ditandatangani bersama. Itu enggak. Jadi risalah itu nggak tahu siapa yang buat. Ya, Nah, tidak ada risalah itu nggak tahu siapa yang buat. Jadi risalah itu bukan sesuatu yang dirumuskan bersama-sama di dalam rapat, itu nggak ada. Itu di faktanya. dalam rapat Aston, nggak ada.